Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Fisika Kuantum. Semoga kita sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkuliahan yang keempat ini kita akan membahas mengenai keadaan tunak dan persoalan suanilai. Keadaan tunak lazim juga disebut sebagai keadaan stasioner atau keadaan pegun, dan suanilai lazim juga disebut sebagai nilai eigen. Bahasan ini meliputi beberapa hal, diantaranya adalah pertama, persamaan Schrödinger tak gayut waktu. Jadi bagaimana munculnya persamaan Schrödinger yang tak gayut waktu. Kemudian persoalan keadaan tunak atau stasioner. Kemudian persamaan suanilai atau nilai eigen, dan yang terakhir adalah contoh penerapan dari ketiga butir di atas, yaitu ziarah di dalam kotak bermatra 1. Nah, sebagai saran, karena durasi video ini mungkin agak panjang, sebaiknya setiap 10 menit Anda berhenti, Anda pause dan istirahat dulu, kemudian dilanjutkan lagi. Baiklah, sebagai bahasan awal, yaitu kita akan bahas mengenai persamaan Schrödinger tak gayut waktu dan keadaan tunak. Untuk itu kita tinjau persamaan Schrödinger bermatra 1 atau berdimensi 1 untuk ziarah yang bergerak di dalam potensial tak gayut waktu atau tak bergantung waktu, Vx, atau V sebagai fungsi X. Persamaan Schrödinger ini dapat dinyatakan sebagai berikut. I H bar do si do T sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do 2 do X kuadrat plus VC. Persamaan satu ini merupakan persamaan diferensial parsial atau disingkat dengan PDP, yaitu persamaan diferensial parsial orde 2 dalam X dan orde 1 dalam T. Prosedur standar dalam penyelesaian persamaan satu ini atau PDP ini adalah dengan metode pemisahan peubah atau separasi variabel, yaitu dengan memecah fungsi C sebagai fungsi X, T menjadi dua fungsi yang masing-masingnya itu hanya bergantung pada satu variabel bebas, yaitu C sebagai fungsi X dan tau sebagai fungsi T. Dengan metode ini kita dapat menuliskan persamaan satu menjadi persamaan berikut, yaitu I H bar C D tau dt sama dengan minus H bar kuadrat per 2M D2C dx kuadrat plus VC tau. Kita perhatikan di sini, do-nya kita ganti dengan D, karena ini sudah merupakan tau itu hanya satu atau merupakan fungsi satu variabel bebas, yaitu T saja. Nah, karena si X ini tidak bergantung pada T, maka kita bisa keluarkan C-nya dari turunan terhadap waktu. Demikian juga yang ini, karena tau itu hanya fungsi T, maka bisa kita keluarkan dari turunan terhadap X. Nah, jika persamaan ini kita bagi dengan V tau atau kita kalikan dengan seper V tau atau fungsi X dan fungsi T, akan kita peroleh persamaan ini yang saya beri kotak biru, yaitu I H bar per tau T D tau dt sama dengan seper V dalam kurung minus H bar kuadrat per 2M D2V dx kuadrat plus VV. Nah, perhatikan bahwa sekarang masing-masing ruas dari persamaan ini itu adalah benar jika kita menganggap bahwa masing-masing suku, masing-masing ruas, misalkan ruas kiri dan ruas kanan,
itu sama dengan suatu konstanta yang sama. Jadi misalkan ruas kiri sama dengan E, suatu konstanta, ruas kanan juga sama dengan E, suatu konstanta yang sama dengan ruas kiri. Nah, sekarang kita tinjau dulu yang ruas kiri. Ya. Jika ruas kiri ini sama dengan suatu konstanta yaitu E, maka kita bisa menuliskan ruas kiri ini sebagai I habar D tau dt sama dengan E tau. Nah, ini sudah merupakan persamaan diferensial biasa orde 1 dalam T, yang penyelesaiannya sudah standar, yaitu tau sama dengan A, E, atau eksponensial, minus ITE per habar. Ya, jadi ruas kiri ini bisa kita tuliskan sebagai ini, yaitu sebagai PDB, persamaan diferensial biasa orde 1 dengan penyelesaian ini. Nah, sekarang yang ruas kanan, karena ruas kanan juga sama dengan satu konstanta yang sama dengan ruas kiri, yaitu E, maka ruas kanan ini bisa kita tuliskan secara terpisah, yaitu minus H bar kuadrat per 2M, D2 dx kuadrat, plus V sama dengan EV. Nah, kalau ruas kiri sudah berpenyelesaian atau penyelesaiannya sudah standar, maka ruas kanan ini merupakan PDB atau persamaan diferensial biasa orde 2 dalam X yang penyelesaiannya belum diketahui karena kita belum tahu bentuk Vx-nya. Jadi penyelesaiannya ini nanti ditentukan oleh bentuk Vx-nya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi PDP atau persamaan diferensial pada persamaan 1, yaitu ini yang dituliskan dalam kotak ini sebenarnya kita akan mencari Vxt-nya sama dengan berapa? Atau Vxt-nya itu bagaimana? Nah, prosedur standarnya adalah pemisahan peubah. Nah, kalau ini kita lakukan prosedur standar yaitu pemisahan peubah akan diperoleh 2 PDB atau 2 persamaan diferensial biasa. Yaitu yang pertama persamaan diferensial orde 1 dalam T ini yang berpenyelesaian ini, jadi tau sebanding dengan E pangkat IET per habar sebagaimana yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Yang kedua adalah penyelesaian persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial biasa orde 2 dalam X. Ya, yang bentuknya, jadi yang bentuk penyelesaiannya itu nanti akan ditentukan oleh nilai konstanta E-nya ini dengan bentuk Vx-nya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, persamaan 3 atau PDB orde 2 dalam X inilah yang lazim disebut sebagai persamaan Schrödinger tak gayut waktu atau persamaan gelombang Schrödinger tak gayut waktu atau tak bergantung waktu. Nah, sekarang penyelesaian dari persamaan 1 atau PDB 1 ini, karena si sebagai fungsi X dan T tadi dengan prosedur pemisahan peubah itu kita pecah menjadi 2 fungsi yang masing-masingnya hanya bergantung pada satu variabel bebas. Nah, maka si xt itu sama dengan si, sekarang kita tuliskan sebagai si dengan indeks E sebagai fungsi X karena penyelesaian dari si ini bergantung pada E, maka kita tuliskan si E sebagai fungsi X kali E pangkat minus IET per habar. Jadi ini penyelesaian untuk PDB yang ini, ya. Cuma kita belum menyelesaikannya karena Vx-nya kita belum tahu. Nah, kemudian yang E ini adalah penyelesaian dari PDB yang ini, jadi PDB orde 1 dalam T ini. Nah, cuma dalam penyelesaiannya ini mestinya ada konstantanya gitu kan, maka ini kita tulis sebagai sebanding. Cuma konstantanya nanti bisa dikumpulkan dalam konstanta si E
X. Nah, sekarang kita perhatikan faktor E pangkat ini, min I ET per habar. Misalkan E ini mengandung suku imajiner atau E sama dengan I epsilon, var epsilon ini. Jadi variabel epsilon. Misalkan seperti itu. Nah, maka E pangkat minus I ET per habar itu akan sama dengan E epsilon T per habar. Jadi epsilon ini adalah real. Maka E ini imajiner karena ada I-nya ini. Nah, jika demikian maka suku yang E pangkat ini akan menjadi suku yang hiperbolik atau real. Kalau di sini ini harmonik ini karena ada faktor I. Tapi karena E-nya sama dengan IE, maka kita bisa menuliskan suku itu sebagai ini. Ya. Nah, selanjutnya ketika epsilon itu bernilai negatif, kalau ini bernilai negatif, maka suku E epsilon T per habar itu akan menuju 0 untuk T-nya menuju positif tak hingga. Namun ketika E bernilai positif, E epsilon T per habar itu juga akan menuju 0 untuk T menuju minus tak hingga. Nah, hal ini mengakibatkan psi atau fungsi gelombang yang dinyatakan dalam persamaan 4 ini, itu akan lenyap untuk semua X. Jadi berapapun penyelesaian yang VAX ini akan dilenyapkan oleh suku ini pada kondisi ini. Ya, jadi akan lenyap untuk semua X. Nah, ini kondisi yang seperti ini nih tidak memenuhi syarat fungsi gelombang santun. Nah, karena tidak memenuhi syarat fungsi gelombang santun, maka persamaan 4 ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa E-nya ini harus real. Ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa E ini adalah konstanta real. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rapat kebolehjadian. Jadi persamaan 4 ini akan memberikan rapat kebolehjadian sebagaimana yang dinyatakan dalam persamaan 5. Yaitu kuadrat mutlak psi sama dengan kalau diturunkan terus akan menghasilkan kuadrat mutlak dari VA. Jadi rapat kebolehjadian fungsi yang bergantung pada X dan T, yaitu si X dan T, itu ternyata sama dengan rapat kebolehjadian yang diwakili oleh fungsi yang hanya bergantung pada X saja. Nah, jadi jelas bahwa rapat kebolehjadian ini itu tak gayut waktu T. Secara sama, nilai harap, karena nilai harap itu melibatkan fungsi si X, T, juga tak gayut waktu. Jadi sebagaimana nilai harap yang telah dibahas pada perkuliahan sebelumnya. Ya, jadi misalkan nilai harap posisi X itu sama dengan integral dari batasan tertentu, si star X, T, X operator, kemudian si X, T, dx. Persamaan 4 ini, jadi si X, T ini, itu menggambarkan keadaan tunak atau keadaan stasioner. Karena apa? Rapat kebolehjadiannya tidak bergantung pada waktu. Dan itu bermakna tidak ada sifat ziarah yang berubah terhadap waktu. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa keadaan tunak itu adalah keadaan di mana tidak ada sifat ziarah yang berubah terhadap waktu atau sifatnya dikatakan lestari. Nah,
Kalau sebelumnya kita bahas mengenai persamaan Schrödinger sampai pada rapat kebolehjadian satu dimensi, yaitu bermatra satu. Nah, sekarang perluasan dalam 3 dimensinya adalah fungsi gelombang Schrödinger yang tak gayut waktu sekarang dapat dinyatakan sebagai minus h bar kuadrat per 2m nabla kuadrat plus V sama dengan EV. Sekarang semuanya V-nya sebagai fungsi R, V-nya juga sebagai fungsi R. Nah, nabla kuadrat ini operator Laplace sebagaimana yang telah dibahas pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Persamaan Schrödinger ini itu berpenyelesaian C sebagai fungsi dari R dan T sama dengan VE sebagai fungsi dari R saja kali E eksponensial pangkat minus I ET per H bar. Yang berapat peluang kuadrat mutlak dari C itu sama dengan kuadrat mutlak dari VE. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, persamaan gelombang Schrödinger yang tak gayut waktu ini bisa dinyatakan sebagaimana persamaan 6, yaitu H operator, ada tanda topinya di sini, VE sama dengan EVE, dengan H diberikan oleh persamaan 7, atau yang saya beri kotak oranye ini. Nah, persamaan 6 inilah yang kita sebut sebagai persamaan karakteristik atau persamaan swanilai atau persamaan nilai eigen. Dengan H adalah operator Hamilton yang bekerja pada swa fungsi VE dan bersua nilai E. Sekali lagi saya ulangi bahwa H ini operator Hamilton dan CE sebagai fungsi R ini merupakan swa fungsi atau fungsi keadaan. Swa fungsi bagi operator H yang bersua nilai atau yang mempunyai nilai eigen atau swa nilai E dan bersua fungsi VE sebagai fungsi R. Nah, swa nilai energi atau E ini dikatakan sebagai swa nilai energi nanti akan ditafsirkan sebagai energi zarah. Nah, kita lanjutkan. Dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya, kita belum dapat menentukan penyelesaian dari persamaan gelombang Schrödinger yang tak gayut waktu karena bentuk Vx-nya kita belum tahu. Nah, sekarang untuk mendapatkan penyelesaian yang konkret, kita akan lihat contoh yaitu kasus ziarah di dalam kotak potensial satu dimensi. Nah, ini merupakan contoh juga yang berkaitan dengan masalah swanilai. Ditinjau kotak potensial yang bermatra satu, yaitu maksudnya kotak yang dinding-dindingnya adalah potensial, yang panjangnya 2A, sebagaimana gambar satu ini. Nah, karena kotak ini satu dimensi, maka kita tidak bisa membayangkan kotak ini seperti kotak atau seperti bidang segi empat begitu. Namun partikel itu akan terkurung di dalam kotak ini, yaitu di dalam selang antara min A sampai A. Jadi Vx atau potensialnya itu sama dengan 0 untuk di dalam kotak atau di dalam selang min A sampai A. Ya. Kemudian Vx ini juga sama dengan tak berhingga untuk di tempat lain. Jadi mulai dari A sampai ke kanan dan dari min A sampai ke kiri, ini potensialnya tak berhingga. Karena dinding potensial ini besarnya tak berhingga, maka kita bisa mengatakan bahwa partikel itu tidak mungkin ada di dalam dinding atau
dan seterusnya. Jadi artinya partikel tetap terkurung di dalam selang min A sampai A. Nah, ini jadi potensial tak terhingga itu membatasi zarah untuk hanya berada di dalam kotak atau di dalam selang min A sampai A. Karena itu, karena tidak ada partikel yang berada di dalam atau di luar kotak, ya, karena dibatasi oleh dinding yang kuat ini, maka fungsi gelombang di luar kotak, ya, itu harus lenyap. Ya, karena tidak ada indikasi bahwa partikel itu ada di luar kotak, ya, maka fungsi gelombangnya di luar kotak ini itu harus lenyap. Nah, hal itu berarti bahwa V sebagai fungsi X untuk X lebih besar atau sama dengan A, itu sama dengan V untuk X lebih kecil atau sama dengan minus A, sama dengan 0. Ya, karena V itu mewakili atau mendeskripsikan partikel, karena partikelnya tidak ada, di luar kotak itu partikelnya tidak ada, maka V-nya harus sama dengan 0. Nah, karena itu persamaan 6 ini, persamaan swanilai ini, tapi karena ini satu dimensi, maka R-nya ini kita ganti dengan X sebenarnya, karena satu dimensi. Itu bisa dinyatakan sebagaimana persamaan 8, yaitu D2VE dx kuadrat plus 2ME per H bar kuadrat VE sama dengan 0. Tadi kan mestinya di sini ada minus H bar kuadrat per 2M. Jadi minus H bar kuadrat per 2M D2VE dx kuadrat sama dengan EVX gitu kan. Nah, kemudian minus H bar kuadrat per 2M-nya kita lemparkan ke kanan, jadi minus 2M per H bar E. Nah, kemudian kita bawa ke ruas kiri semua, jadi plus 2ME per H bar kuadrat. Nah, ini persamaan diferensial biasa, order 2 dalam X, yang penyelesaiannya juga sudah standar. Jadi penyelesaiannya itu ditentukan oleh ini. Kalau nilai 2ME per H bar kuadratnya itu adalah positif di sini, maka penyelesaiannya adalah penyelesaian harmonik. Kalau ini berharga negatif, penyelesaiannya hiperbolik. Ya. Jadi PUPD atau sebagai catatan merupakan singkatan dari penyelesaian umum persamaan diferensial ini. Ini dapat dinyatakan sebagaimana persamaan 9, yaitu VE sebagai fungsi dari X sama dengan C1E IKX plus C2E minus IKX. Ya, dengan C1 dan C2 adalah konstanta-konstanta integrasi yang ditentukan melalui syarat batas, ya, atau syarat sempadan. Nah, K ini sama dengan, jadi K kuadrat itu sama dengan 2ME per H bar kuadrat ini. Jadi ini sama dengan K kuadrat. Jadi K-nya itu sendiri sama dengan akar 2ME per H bar kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menyelidiki kemungkinan penyelesaian untuk E lebih kecil 0. Jadi real, tapi kalau lebih kecil 0 bagaimana? Nah, pada keadaan ini, K kuadrat pada persamaan 10 ini, ya, itu bernilai negatif. Jadi K kuadratnya bernilai negatif. Ya, jadi kalau ini kita kuadratkan, itu bernilai negatif. Nah, kuadrat yang bernilai negatif itu menyebabkan K bernilai imajiner atau mengandung faktor I. Ya, K bernilai imajiner. Karena itu penyelesaian persamaan 9 ini, jadi ini, tidak lagi berbentuk persamaan harmonik sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya.
Itu karena faktornya itu adalah K kuadratnya itu negatif, maka penyelesaiannya adalah penyelesaian hiperbolik, bukan persamaan harmonik. Nah, persamaan ini celakanya itu akan mempunyai nilai yang menuju ke tak hingga ketika X-nya menuju minus tak hingga atau penyelesaiannya akan meledak besar sekali sampai tak berhingga ketika X-nya menuju minus tak hingga atau tak hingga. Nah, dengan demikian jelas bahwa berdasarkan syarat fungsi gelombang santun, penyelesaian untuk E lebih kecil 0 atau E negatif itu bukanlah merupakan penyelesaian yang kita harapkan. Jadi sekarang penyelesaiannya itu cuma berlaku untuk E yang lebih besar dari 0 atau penyelesaian yang mungkin itu hanya penyelesaian positif. Nah, sekarang E-nya kita anggap sebagai positif. Nah, untuk itu lebih mudah jika kita menuliskan persamaan penyelesaian, jadi persamaan 9 ini dalam bentuk persamaan 11. Ya. Jadi VE sama dengan A kosinus KX plus B sinus KX. Nah, penerapan syarat sempadan, ya, jadi syarat ini, atau syarat batasnya tadi kan Vx sama dengan 0 untuk X lebih besar minus A dan lebih kecil A, dan sama dengan tak hingga untuk di tempat lain. Ya, kemudian menghasilkan ini, jadi ini untuk di luar kotak sama dengan ini. Itu akan menghasilkan persamaan 12A dan 12B, yaitu VE minus A itu sama dengan A kosinus KA min B sinus KA sama dengan 0. Ya. Kemudian VEA itu sama dengan A kosinus KA plus B sinus KA sama dengan 0 juga. Selanjutnya kita akan lihat bahwa pengurangan persamaan 12B oleh persamaan 12A. Jadi ini kita lihat persamaan 12B dikurangi persamaan 12A. Sebenarnya ini Anda boleh saja mengurangi 12A oleh persamaan 12B juga boleh. Itu akan menghasilkan penyelesaian sinus yang dilambangkan dengan V min X. Jadi kalau dikurangi, dua persamaan ini akan menghasilkan ini. 2B sin KA sama dengan 0. Sedangkan penjumlahan kedua persamaan ini, kalau ini kita jumlahkan, akan muncul ini. Jadi penjumlahan dua persamaan ini akan menghasilkan penyelesaian kosinus yang dilambangkan dengan V plus X. Jadi kalau kita kurangi ini, dua ini, ya, atau kita kurangkan, maka suku yang kosinus ini lenyap. Jadi yang sisa adalah suku sinus. Kalau kita jumlahkan, maka suku yang sinus ini akan lenyap. Yang tersisa adalah suku kosinus. Nah, karena itu kita dapat menuliskan penyelesaian 11 atau persamaan 11 ini dalam dua jenis penyelesaian, yaitu penyelesaian bentuk sinus yang diberikan oleh persamaan 13, VE min sama dengan B aksen sin KX, dan penyelesaian bentuk kosinus yang diberikan oleh persamaan 14, yaitu VE plus sama dengan A aksen kosinus KX. Selanjutnya, untuk penyelesaian jenis sinus, pengurangan persamaan 12B oleh persamaan 12A, ini 12B dikurangi 12A, Anda juga boleh mengurangkan sebaliknya ya, 12A dikurangi 12B, sama saja hasilnya, yaitu menghasilkan 2B sin KA sama dengan 0. Nah, karena penyelesaian yang mungkin itu mensyaratkan 2B ini tidak boleh sama dengan 0, atau B aksen, katakanlah itu tidak boleh sama dengan 0, maka sin KA itu harus sama dengan 0.
Nah, ini berarti KA itu harus sama dengan kelipatan dari bilangan bulat. Jadi KA sama dengan NP, dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalkan N sama dengan 1, sin P itu sama dengan 0. N sama dengan 2, sin 2P juga sama dengan 0, dan seterusnya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan suatu nilai energi untuk penyelesaian sinus, yaitu sebagaimana yang diberikan oleh persamaan 16. En min, karena penyelesaian sinus, sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2 MA kuadrat. Prosedur untuk mendapatkan persamaan 16 ini adalah kita kembali ke persamaan 15. KA sama dengan NP. Kalau kita kuadratkan, itu akan menjadi K kuadrat sama dengan N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat. Ya. Nah, kemudian persamaan 10. Hubungan antara K dengan E. Jadi K kuadrat itu sama dengan 2ME per H bar kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini kita akan dapatkan persamaan 16. Nah, dengan memperhatikan persamaan 15 ini, jadi K sama dengan NP per A atau KA sama dengan NP, suatu keadaan jenis sinus persamaan 13 yang diberikan sebelumnya, yaitu B aksen sinus KX, dapat ditulis ulang dalam bentuk V En minus sebagai fungsi X sama dengan B aksen sinus NP per AX. Di sini sekarang E-nya itu kita beri label lagi dengan N, yaitu En, karena E itu ternyata ditentukan oleh nilai N. Ya, jadi E itu sekarang ditentukan oleh nilai N. Nah, ini yang kita katakan bahwa E itu terkuantisasi, karena E-nya itu tidak sembarang ternyata. Jadi E1 ditentukan oleh nilai N sama dengan 1. E2 ditentukan oleh nilai N sama dengan 2. Nah, kemudian syarat penormalan. Jadi untuk mendapatkan nilai B aksen ini, kita gunakan syarat penormalan. Nah, dari syarat penormalan ini, kita akan dapatkan B aksen itu sama dengan 1/akar A. Jadi kalau ini kita ada integrasi, ini kan sama dengan 1. B aksen kuadratnya kan bisa kita keluarkan dari tanda integrasi karena dia tidak bergantung pada X. Jadi B aksen kuadrat sama dengan 1 per integral minus A sampai A sinus kuadrat NP per AX dx. Nah, jadi dengan memecahkan integral sinus kuadrat NP per AX dx, akan Anda dapatkan B aksen kuadrat itu 1/A, sehingga B aksennya sama dengan 1/akar A. Nah, karena itu, ya, persamaan suatu keadaan jenis sinus ini bisa kita nyatakan atau dapat kita nyatakan sebagaimana persamaan 17, yaitu VEN min sebagai fungsi X sama dengan 1/akar A sinus NP per AX. Jadi ini solusi akhir jenis sinus. Nah, kalau kita lihat, alih-alih X kita ganti atau X kita ganti dengan minus X. Jadi kalau kita ganti X-nya ini dengan minus X, maka kita akan dapatkan fungsi sinus ini menjadi VEN min sebagai fungsi X sama dengan minus 1/akar A sinus NP per AX. Nah, itu berarti fungsi ini bersifat antisimetri. Jadi kalau X-nya kita ganti dengan minus X, ternyata hasilnya sama dengan minus, nah itu berarti antisimetri. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan jenis penyelesaian kosinus, yaitu dengan menjumlahkan persamaan 12A dan persamaan 12P. Ini, jadi kalau ini kita jumlahkan, akan kita peroleh 2A kosinus KA sama dengan 0.
karena 2A atau A aksen ini tidak sama dengan 0, maka kosinus KA harus sama dengan 0. Kosinus KA sama dengan 0 itu dipenuhi kalau KA itu sama dengan tengahan dari pi. Atau N min setengah pi dengan N 1, 2, 3. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, berarti KA-nya sama dengan setengah pi. Cos setengah pi sama dengan 0. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti cos 3 per 2 pi sama dengan 0. Kalau KA-nya, N-nya sama dengan 3, maka KA-nya sama dengan kosinus 5 per 2 pi sama dengan 0. Nah, karena itu kita akan mendapatkan suanilai dan suakeadaan berjenis kosinus. Yaitu suanilainya diberikan oleh persamaan 19, En plus sama dengan N min setengah kuadrat, pi kuadrat habar kuadrat per 2ma kuadrat, dan si En plus sebagai fungsi X-nya sama dengan 1/, A kosinus N min setengah pi per AX. Nah, fungsi ini kalau kita ganti X-nya dengan minus X, jadi minus X di sini, alih-alih X, itu ternyata hasilnya tetap positif, diperoleh hasil yang sama dengan kalau X-nya positif. Jadi VEN plus X itu sama dengan VEN minus X. Ya. Nah, fungsi yang demikian dikatakan sebagai fungsi yang bersifat simetri. Jadi fungsi simetri. Ya. Jadi kalau yang fungsi sinus tadi VEN min X itu sama dengan minus VEN min minus X. Itu ya. Kalau ini bersifat simetri. Nah, peluang zarah berada di dalam kotak yang bersesuaian dengan penyelesaian kosinus maupun sinus memenuhi kondisi keortonormalan. Ortonormal itu sama dengan ortogonal plus ternormalisasi yang diberikan oleh persamaan dalam kotak oranye ini. Nah, dari uraian di atas atau uraian sebelumnya, kita dapat memperoleh tingkat energi melalui kaitan 16 dan 19. Kalau 16 diberikan oleh ini, kemudian kaitan atau persamaan 19 diberikan oleh ini. Nah, kita juga dapat memperoleh keadaan atau state kuantum melalui kaitan 17. Ini kaitan 17 ini yaitu fungsi sinus dan kaitan 20 yaitu yang solusi kosinus. Nah, untuk N sama dengan 1, jadi kalau kita masukkan N sama dengan 1, kita akan dapatkan E1 plus itu sama dengan pi kuadrat habar kuadrat per 8ma kuadrat. Jadi Anda coba ya, Anda masukkan. Kalau N-nya sama dengan 1, masukkan ke sini juga, masukkan ke sini juga. Nah, ini ditulis yang plus duluan, karena nanti kita tahu bahwa E1 plus ini adalah kondisi yang paling kecil. Ya. Nah, E1 plus ini energi yang bersesuaian dengan keadaan kuantum VE1 plus X sama dengan 1/A kosinus 1/2A pi X. Nah, keadaan kuantum dengan energi E1 plus ini yang dikatakan sebagai keadaan dasar atau ground state. Ya, ground state. Nah, masih dalam N sama dengan 1, kalau fungsi sinus ya atau En min itu akan menghasilkan ini P kuadrat habar kuadrat per 2ma kuadrat sama dengan ini.
Nah, ini sama dengan 4 kali E1 plus. Nah, makanya kita tulis bahwa E1 plus ini duluan karena dia lebih kecil daripada E1 min. Nah, jadi E1 min ini sama dengan 4 kali E1 plus. Ya, ini bersesuaian dengan keadaan kuantum V E1 min seper A sinus seper A Px. Nah, kalau yang ini adalah keadaan dasar, yang ini adalah keadaan tereksitasi pertama. Nah, selanjutnya untuk N sama dengan 2, kita lihat E2 plus itu sama dengan 9 kali E1 plus. Jadi semuanya nanti E1, E2, E3, dan lainnya itu akan dinyatakan dalam bentuk E1. Nah, ini keadaan kuantum yang berkaitan dengan E2 plus ini adalah ini. Seper akar A kosinus 3 per 2A Px. Nah, ini terkait dengan keadaan eksitasi yang kedua. Selanjutnya, E2 min itu sama dengan 16 E1 plus. Nah, keadaan kuantum yang bersesuaian dengan energi ini adalah VE2 min, yaitu seper akar A sin 2 per A Px. Nah, ini merupakan keadaan tereksitasi ketiga. Nah, dari hasil ini, kita dapat simpulkan bahwa zarah di dalam kotak satu dimensi itu ternyata tidak menempati tingkat energi sembarang. Jadi tidak berupa kontinum energinya. Hanya tingkat energi tertentu saja yang dipunyai, yaitu energi terkuantumkan atau diskrit. Ya. Jadi kayak ini adalah energi ground state-nya E1 plus. Ini sebagai energi dasar. Misalkan E1 plus-nya sama dengan 1 begitu. Nah, E1 min-nya keadaan eksitasi pertama itu sama dengan 4. Keadaan eksitasi kedua itu sama dengan 9. Keadaan eksitasi ketiga itu sama dengan 16. Jadi energi yang mungkin bagi sistem ini adalah 1, kemudian 4, kemudian 9, kemudian 6. Tidak ada energi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, tidak ada. Nah, jadi misalkan untuk menaikkan zarah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi pertama, itu diperlukan tambahan energi 4 kali energi keadaan dasar. Sebaliknya, kalau dari keadaan eksitasi pertama kemudian turun ke keadaan dasar, itu zarah harus memancarkan energi sebesar 4 kali energi keadaan dasar. Nah, ini kesimpulan dari penurunan persamaan Schrödinger tak gayut waktu untuk sistem zarah di dalam kotak potensial satu dimensi. Nah, secara grafis kita bisa gambarkan hasil dari penurunan di atas adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2 ini. A itu gambar atau grafik dari fungsi gelombangnya. Jadi kalau VE1 plus itu bentuknya seperti ini. VE1 min bentuknya bentuk gelombang penuh, fungsi sinus. Kalau ini setengah gelombang, ya, setengah gelombang, bentuk kosinus itu setengah gelombang. Nah, kalau ini bentuk sinusnya gelombang penuh. Nah, kemudian si E2 plusnya seperti ini, si E2 minnya seperti ini. Nah, yang gambar B ini berupa rapat peluang atau rapat kebolehjadian. Jadi, kuadrat mutlak dari VE1 plus itu sama dengan ini. Ya. Kemudian VE1 min sama dengan ini. Nah, rapat kebolehjadian ini sebenarnya menunjukkan kebolehjadian atau kemungkinan keberadaan partikel karena ini X ya, sebagai fungsi X. Jadi misalkan untuk energi ground state ya, energi ground state. Nah, kemudian diwakili oleh fungsi gelombang atau keadaannya dideskripsikan oleh fungsi gelombang VE1 plus.
itu keberadaannya ya, tertinggi atau peluang keberadaan partikel itu berada pada X sama dengan 0. Nah, untuk keadaan eksitasi pertama, itu peluang keberadaan partikel itu berada di bukan X sama dengan 0, tapi X sama dengan ini. Jadi ini kalau kita bagi dengan 4 begitu, seperempatnya, ya. Kemudian ini 3/4-nya. Ya. Jadi ini ada di min A/2, yang di sini kemungkinannya ada di A/2. Ya. Nah, anehnya, partikel mungkin berada di sini, di minus A/2, kemungkinan terbesarnya, atau berada di X sama dengan A/2, tapi tidak mungkin pernah berada di X sama dengan 0. Jadi artinya zarah tidak pernah mungkin ada di X sama dengan 0. Hanya mungkin berada di X sama dengan minus A/2, dan X berada di sekitar, zarah ada di sekitar X sama dengan A. Nah, ini bedanya dengan teori klasik. Ya. Nah, yang terakhir sebagai tugas kalian, dapatkan nilai harap posisi dan momentum untuk keadaan eksitasi pertama. Jadi untuk keadaan VE1 minus ini. Nah, dari gambaran ini Anda sudah jelas bahwa nilai harap yang mungkin untuk posisi itu, kalau keadaan ground state itu kira-kira nilai harap posisinya ada di ini, nilai di X sama dengan 0. Nilai harap X sama dengan 0. Kira-kira begitu. Nah, kalau di sini nilai harapnya kira-kira di min A/2 atau di A/2 dan seterusnya. Tapi sebagai tugas ini cuma untuk keadaan eksitasi pertama. Tapi Anda sebagai latihan juga bisa melanjutkan ke keadaan eksitasi kedua, misalkan, kemudian keadaan eksitasi ketiga, dan seterusnya. Demikian perkuliahan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.